Selamat siang Ibu Friska, apa kabar? Selamat siang Bu Cici. Oke, apa kabar Ibu Friska? Kabarnya baik Bu Cici. Oke, baik. Ini sebentar lagi nih Bu Friska akan melakukan praktek coaching ya Bu ya? Iya benar. Oke, coachingnya siapa Bu? Coachingnya nanti bersama Bu Sinta. Oh, Bu Sinta ya Bu ya? Oke, Kemarin baik. beliau telepon saya Bu, katanya dia mau diskusi sama saya, dia punya masalah yang ingin dicari solusinya gitu. Oke, baik Bu. Nah, jadi untuk praktek coaching antara Ibu Friska dan sebagai coach dan Ibu Sinta sebagai coaching, saya akan menjadi pengamat ya Ibu ya. Iya. Nah, jadi nanti ketika Ibu Friska dan Ibu Sinta melakukan praktek coaching, ada beberapa hal gitu Bu yang ingin saya amati gitu dari praktek coaching yang Ibu lakukan gitu. Nah, jadi perlu sepertinya saya sampaikan kepada Ibu gitu ya Bu ya sebelum melakukan praktek coaching. Yang pertama itu Bu, alur percakapan ya, alur percakapan yang akan Ibu praktikkan nanti dengan Ibu Sinta sebagai coaching. Ada rubrik penilaiannya, yaitu rubrik penilaian itu alur percakapannya itu mengandung unsur tirta gitu ya Bu, dimana tirta itu yang pertama adalah menetapkan tujuan. Jadi di awal penetapan tujuan harus jelas ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya adalah identifikasi ya, Ibu harus mampu menggali identifikasi masalah apa yang diajukan atau disampaikan oleh Ibu Sinta. Oke. Kemudian setelah itu rencana aksi ya Bu. Setelah rencana aksi kemudian tanggung jawab ataupun komitmen apa setelah nanti coaching itu selesai gitu ya Bu. Jadi melalui percakapan coaching alur ceritanya itu harus dapat ya Bu ya. Itu yang menjadi salah satu rubrik penilaian saya nanti. Nah, berikutnya nanti adalah kompetensi. Nah, seperti yang kita tahu juga, dan saya pasti percaya juga, Ibu Friska juga pasti sudah tahu ya Bu, ada 3 kompetensi ya Bu dalam melakukan praktik coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh ya Bu, bagaimana Ibu mampu menghadirkan konsentrasi Ibu juga dalam percakapan coaching, kemudian mendengarkan aktif, dan berikutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dari ketiga kompetensi ini dalam praktik coaching ini nanti kompetensi mana yang akan dikembangkan? Sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya Bu Cici. Cuman untuk praktek coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal mendengarkan aktif Bu Cici. Baik, berarti untuk percakapan coaching pada hari ini Ibu lebih spesifik ya Bu ya untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu. Iya benar. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu, tadi kan Ibu sudah pilih nih kompetensi mendengarkan aktif. Apa yang menjadi indikator Ibu atau indikator Ibu dalam memilih kompetensi mendengarkan aktif ini Bu? Untuk indikator kompetensi ini Bu, saya bisa fokus ya Bu ya mendengarkan coach saya nanti pada saat coach menyampaikan apa yang akan dia katakan kepada coach itu. Jadi saya bisa fokus mendengarkan, kemudian saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh coach. Jadi dari apa yang dia sampaikan saya bisa memahami apa maksud setiap kalimat yang disampaikan oleh coach. Oke, berarti saya akan melihat kompetensi mendengarkan aktif Ibu berhasil dalam praktik coaching ini adalah ketika Ibu mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh coaching Ibu ya Bu. Iya benar. Oke, baik sekali Bu. Jadi nih kayaknya Ibu sudah siap ya untuk melakukan praktik coaching bersama Ibu Sinta ya Bu ya. Oke, saya akan mengamati nanti ya Bu, saya izinin untuk ada di tengah-tengah percakapan Ibu Friska dengan Ibu Sinta. Jadi selamat melakukan praktik coaching Ibu. Terima kasih. Berhasil ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan berhasil. Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang Ibu Friska. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Kemarin Bu Sinta dengan saya Bu ya. Iya. Kemarin ada yang mau didiskusikan kayaknya ini Bu Sinta. Iya. Kira-kira apa nih Bu yang mau kita diskusikan hari ini? Iya benar sekali Bu. Pertama terima kasih ya Ibu sudah luangkan waktu untuk pertemuan kita hari ini ya Bu ya. Jadi kemarin saya WA Ibu ya, sama seperti WA kemarin ada satu permasalahan, bukan satu permasalahan, tapi ada sedikit ya permasalahan yang mengganggu dalam artian karena ada terjadi miskonsepsi ya Bu ya. Jadi kurang paham sedikit kurang paham. Jadi sekolahan kan sudah mengenal SMK KPK ya. Jadi kebetulan saya itu sebagai koordinator P5.
Tapi permasalahannya adalah terjadi miskonsepsi antara fasilitator dan koordinator. Jadi rekan-rekan guru lainnya tuh masih kurang paham gimana sih perbedaan tugas dari koordinator dan fasilitator, sehingga ketika kerja mereka masih tidak sesuai dengan tugasnya gitu, atau masih banyak yang belum paham tentang. Tapi kalau saya cerita tentang koordinator, mereka berpikir fasilitator. Saya cerita fasilitator, mereka bertindak sebagai koordinator seperti itu. Jadi Bu Sinta tadi punya masalah ya mengenai miskonsepsi ya Bu ya, antara fasilitator dan koordinator P5 ya Bu ya. Iya. Kira-kira nih Bu, dari pembicaraan kita hari ini apa sih yang Bu Sinta harapkan nanti Bu? Yang saya harapkan saya tuh dapat solusi gitu, gimana saya bisa memperkecil miskonsepsi di antara rekan-rekan guru lainnya gitu, yang sesama fasilitator dan koordinator di P5. Untuk memperkecil miskonsepsi tadi Bu ya, itu yang Bu harapkan setelah diskusi kita pada hari ini. Nah Bu Sinta, fasilitator dan koordinator itu indikatornya apa sih? Apa yang membedakan gitu Bu Sinta? Indikatornya perbedaan fasilitator itu dan koordinator P5 misalnya. Jadi begini Bu, dari beberapa workshop juga materi-materi yang saya ikuti dan arahan dari peraturannya ya Bu ya. Jadi si fasilitator itu dialah yang memfasilitasi setiap pembelajar reguler di kelas walaupun pada jam-jam bloknya. Sementara koordinator dia mengkoordinir fasilitator gitu. Jadi koordinator itu mengkoordinir fasilitator yang sedang melaksanakan proyek gitu. Jadi koordinator lah yang menyediakan modul-modulnya, mempersiapkan penilaian-penilaiannya, sementara fasilitator yang menjalankan di kelas. Jadi saya pengennya guru-guru tuh tahu, oh saya fasilitator, berarti saya harus menjalankan di kelas tugasnya. Oh saya koordinator, berarti saya mengkoordinir fasilitator, seperti itu Ibu. Jadi Bu Sinta ingin tadi ya, jadi koordinator dan fasilitator itu sebenarnya tupoksinya berbeda ya Bu Sinta. Dan untuk kondisinya saat ini Bu ya, kira-kira apa tindakan yang Bu Sinta bisa lakukan agar tadi fasilitator dan koordinator itu menyadari apa yang menjadi tupoksi mereka masing-masing? Jadi Ibu ya, kalau disuruh tanya tindakan, saya pengennya nih Ibu ya, ada seperti focus group discussions atau FGD gitu ya, atau diskusi lah, sharing-sharing ringan yang dikumpulkan gitu ya. Jadi sekolah itu mempertemukan kami semua yang mengampu di P5 ini untuk sama-sama dijelaskan tentang tupoksinya tadi ya, the job description-nya, sehingga kami bisa menghilangkan miskonsepsi jika bisa gitu. Jadi masing-masing tahu tugas dan perannya seperti itu. Jadi Bu Sinta mengharapkan ada diskusi ya Bu ya, ada pertemuan antara fasilitator supaya masing-masing peran tadi mengetahui tupoksi mereka. Kira-kira selain diskusi Bu, apalagi Bu yang bisa tindakan kira-kira bisa dilakukan? Iya, jadi tindakan itu selainnya bisa membuat modul ajar. Jadi modul ajar, kalau sudah dibuat modul ajar, jadi masing-masing tahu, tinggal menjalankan. Terlihatlah nanti kan perbedaannya di modul ajar. Oh saya menjalankan tahap apa, tahap pengenalan, tahap ini. Oh ternyata koordinator tidak, hanya mengawasi. Nanti dari modul terlihat gitu, tugasnya juga ada. Gitu ya Bu Sinta. Jadi alternatif kedua tadi yang bisa dilakukan itu adalah membuat modul ajar gitu ya. Jadi ternyata di modul ajar itu nanti ada diuraikan ya Bu ya, fasilitator itu ngapain gitu, koordinator itu ngapain di bagian penguatan P5 ini ya Bu ya. Kemudian Bu Sinta, untuk saat ini kira-kira tindakan yang mana yang bisa Ibu Sinta lakukan dalam waktu dekat dari beberapa alternatif? Kalau menurut saya ini yang paling terdekat tuh saya rasa karena saya belum bisa bertindak sendiri gitu ya Bu ya, saya pasti harus bekerja sama dengan kepala sekolah ataupun kepala sekolah bidang kurikulum untuk bekerja sama, bantuin ibu, ayo kita buat diskusi biar bapak ibunya sama-sama tahu tugasnya. Jadi nggak simpang siur saling tanya-tanya di grup lagi. Jadi kalau kami udah bertemu Ibu, rasanya terutarakan gitu apa sih unek-uneknya, sehingga ketika nanti proyeknya sudah terjadwal kami tinggal menjalankan. Jadi saya rasa yang paling cepat itu adalah diskusi
diskusi ya. Diskusi ya. Kira-kira nih Bu yang bisa membantu Ibu untuk bisa melaksanakan diskusi tadi supaya fasilitator, koordinator PLIMA ini bisa ngumpul semua nih Bu ya. Kira-kira siapa sih yang bisa bantu Bu Sinta nih untuk pelaksanaannya ini? Ya, yang pertama sekali udah pasti kepala sekolah ya Bu ya. Kepala sekolah kan memfasilitasi kita dalam melaksanakan PLIMA ini. Yang kedua adalah Bapak Gubernur. Saya yakin beliau sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana sih sebenarnya teknis dari proyek ini tadi ya. Kemudian ada Kajur, jadi Kajur kan bukan ini juga bagaimana koordinator itu melaksanakan yang fasilitator dan juga seluruh rekan-rekan guru. Jadi ada banyak pihak ya Bu Sinta yang bisa membantu, kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, kemudian warna kurikulum juga yang bisa mengatur dan mengkoordinir supaya diskusi bisa berjalan ya Bu Sinta. Tadi Bu Sinta memilih untuk tindakannya diskusi ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu tantangannya untuk melakukan tindakan itu kira-kira ada nggak? Ada Ibu, karena gini ya, kalau diskusi kan butuh waktu gitu ya. Sementara kalau P5 ini kan melibatkan seluruh guru gitu, karena kan P5 ini terintegrasi ke intrakurikuler. Jadi artinya itu akan mengganggu jam pelajaran yang lainnya gitu. Guru-guru mengajar. Kalau kita minta untuk berdiskusi, butuh waktu untuk mengumpulkan guru-guru. Yang kedua, di kelas tidak ada guru gitu ya. Terus kan karena butuh waktu diskusi yang lama, jadi lama juga nggak ada gurunya. Jadi tugas-tugas lainnya seperti tugas kepala sekolahnya takut terganggu juga. Jadi waktu ini nomor satu menjadi penghambatnya. Tantangannya tadi di masalah waktu ya Bu ya. Banyak mungkin untuk guru-guru masing tadi yang mau dikumpulkan itu punya tugas masing-masing ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Sinta, solusinya apa Bu untuk hambatan yang terjadi tadi menurut Bu Sinta? Wah, menurut saya sih ya, sebenarnya gini sih ya. Yang namanya tugas sudah dikasih kepala sekolah, sudah pakai surat gitu ya Bu resmi, ya kita harus melaksanakannya gitu. Jadi yang namanya sudah ada undangan untuk berdiskusi, siswa bisa saja dikasih tugas di kelas, kemudian kita tinggalkan kelas, kemudian kita berdiskusi. Itu sih yang saya pikirkan ya. Atau solusinya yang kedua adalah saya pernah ke sekolah lain gitu ya. Saya lihat teman saya bilang begini, sekolah kami setiap ada diskusi yang lama, siswanya akan didaringkan kan gitu. Jadi saya pengen gitu sekolah saya ini kenapa sih nggak ada solusi gitu? Saya akan menyampaikan itu ke kepala sekolah dan saya pengen ngasih pendapat ke kepala sekolah gimana Pak kita kumpul tentang mengganggu kegiatan seperti itu. Wah luar biasa ini Bu Sinta. Sebenarnya tadi Bu Sinta di awal punya permasalahan dan bahkan tantangan yang dihadapi pun menghadapi jalan keluar dari tantangan tadi Bu Sinta bisa menjawabnya gitu. Jadi sebenarnya Bu Sinta ini udah punya solusi ya Bu ya atas permasalahan. Jadi tantangannya karena melibatkan banyak guru, mereka akan meninggalkan jam pelajaran. Dan tadi Bu Sinta bilang solusinya juga sudah ada ya Bu ya, yaitu dengan cara memberikan bahan ajar materi pembelajaran kepada murid-murid sehingga pada saat guru-guru tadi melakukan diskusi, pembelajaran tetap berjalan ya Bu ya. Atau dengan solusi yang lain tadi yang Bu Sinta sampaikan dengan memberikan pembelajaran daring ya Bu ya terhadap murid-murid kita, murid-murid di sekolah Bu Sinta. Nah sebenarnya udah luar biasa sih Bu Sinta sudah punya solusi atas permasalahan Ibu. Nah kira-kira nih Bu, apa rencana Bu Sinta nih dalam waktu dekat untuk tadi bisa melakukan apa yang Ibu inginkan tadi? Kalau dalam waktu dekat rencana saya nih Bu ya, saya akan segera mungkin untuk sharing dengan kepala sekolah dulu nih atau dengan wakil kepala sekolah ya yang mana yang ada waktunya tersedia gitu ya yang available. Kemudian saya sharing bagaimana nanti ide-ide yang saya pengen melaksanakan itu bisa bagaimana sih sekolah ini kebijakannya, apakah diberikan waktu kepada kita atau kita difasilitasi nggak untuk melakukan diskusi-diskusi seperti yang saya katakan seperti itu. Oke, dalam waktu dekat Bu Sinta melakukan diskusi. Kira-kira kapan nih Bu mau Ibu lakukan kegiatan tersebut? Ya karena kebetulan di bloknya P5 itu di bulan 10 sudah satu project gitu ya di bulan Maret. Jadi
Jadi saya rasa minggu depan itu sudah bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah supaya kepala sekolah bisa menentukan waktunya kapan sih berdiskusi seluruh guru. Di Oktober ya Bu ya. Kira-kira itu penyiapan kegiatannya itu berapa lama Bu pelaksanaannya? Kalau untuk tahap persiapan 1 minggu. Untuk persiapan Persiapan karena kan ada proses bagaimana kita menyiapkan modulnya, tahapan-tahapannya, kita lakukan proyek-proyeknya seperti itu. Berarti ada tahapan-tahapannya ya Bu ya. Yang pertama tadi persiapan. Selanjutnya kira-kira apa lagi? Jadi tahapan persiapan, kemudian kita tentukan modulnya, kita buat modulnya, terus tahap pelaksanaan proyeknya. Jadi tahapannya seperti itu ya Bu. Yang terakhir tadi tahap pelaksanaan proyeknya itu kapan dilaksanakan gitu ya. Untuk selanjutnya Bu saya mau tanya Bu. Kapan kira-kira tadi di Oktober ya Bu ya kita dilaksanakan. Berarti saya minta waktu lagi itu nanti Bu Sinta. Saya pengen tahu nih hasilnya gimana ya. Tindakan yang udah Bu Sinta ambil tadi kira-kira hasilnya gimana? Saya pengen tahu nih kira-kira kapan lagi nih Bu kita bisa diskusi lagi Bu Sinta menceritakan pengalaman Bu Sinta untuk melakukan rencana aksi tadi Bu Sinta. Ya saya excited ini Bu, karena tadinya saya pikir tidak ada solusi ya Bu ya, ternyata setelah komunikasi dengan Ibu sepertinya malah muncul solusi-solusi itu ya Bu ya. Jadi mungkin saya juga pengen sekali nih komunikasi lagi dengan Ibu menceritakan hasil dari diskusi nanti ya Bu ya. Jadi saya rasa kalau misalnya di Oktober minggu ketiga itu sudah dilaksanakan proses yang pertama, saya rasa di akhir Oktober ini kita bisa ketemu lagi nih Bu untuk menceritakan. Saya juga butuh kok sharing tentang refleksi yang nanti saya ceritakan ke Ibu. Saya juga udah nggak sabar nih Bu gimana hasilnya nanti ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Bu Sinta. Jadi apa yang Ibu harapkan tadi antara seluruh fasilitator dan koordinator kelima nanti pada akhirnya mereka bisa memahami tupoksi mereka masing-masing ya Bu Sinta. Ini pertanyaan yang terakhir nih Bu Sinta, dari diskusi kita hari ini nih apa yang sudah Ibu dapatkan? Wah, kalau ditanyakan apa yang saya dapatkan, saya justru nggak sudah dapat solusi ya. Tadinya itu hanya pikiran-pikiran saya ya, menurut saya, pandangan saya gitu. Tapi seperti dikuatkan oleh Bu Friska. Jadi saya dari awal merasa, oh saya jadi dapat solusinya, saya jadi boleh sepertinya nih. Benar ya, saya komunikasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian jika disetujui kita buat diskusi, jika disetujui hasil diskusi itu bisa kita terapkan supaya langsung kelihatan perbedaan antara fasilitator dengan koordinator seperti itu. Mudah-mudahan ya Bu ya semuanya bisa berjalan dengan baik dan program-program kelimanya nanti di sekolah Bu Sinta bisa berjalan dengan baik. Jadi kita bertemu bulan depan lagi ya Bu ya di akhir Oktober. Ya nanti saya chat Ibu lagi ya Bu ya. Jangan marah kalau saya ganggu lagi ya Bu ya. Dengan senang hati Bu Sinta. Iya. Saya senang berdiskusi dengan Bu Sinta. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik ya Bu Sinta. Terima kasih banyak Ibu ya sudah membantu saya untuk mencari solusi pembesaran saya. Sebenarnya Bu Sinta sudah punya solusinya gitu. Saya hanya membantu untuk menguatkan apa yang sudah Bu Sinta solusi yang sudah dimiliki. Jadi terima kasih Bu Sinta, sampai bertemu di bulan depan. Oke, halo Bu Friska. Iya Bu Cici. Oke, udah selesai ya Bu ya melakukan praktik coaching tadi ya dengan Ibu Sinta ya Bu ya. Iya Bu, tadi sudah selesai melaksanakan praktik coaching dengan Bu Sinta. Bagaimana perasaannya Bu setelah selesai melakukan praktik coaching? Saya merasa senang ya Bu ya, karena bisa membantu Bu Sinta. Sebenarnya sih beliau sudah punya solusi ya Bu ya atas masalah yang dia miliki. Saya hanya tadi memandu untuk mengembangkan kembali, menguatkan kembali apa yang sudah solusi yang sudah dimiliki oleh Bu Sinta. Iya, oke, baik ya Bu ya. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, tadi kan saya sudah mengamati nih Bu Friska sebagai coach dan Ibu Sinta sebagai coachee. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, apa aja Bu yang udah dilakukan tadi sebagai seorang coach dalam melakukan praktik coaching terhadap Ibu Sinta? Ya, jadi tadi dalam praktik coaching saya melakukan proses sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, dimana
mana alur Tirta itu kan pertama kami mengidentifikasi tujuan dulu, menentukan tujuan pembicaraan di awal itu apa gitu. Dan apa nanti yang diharapkan Bu Sinta setelah selesai diskusi proses coaching tersebut. Kemudian yang kedua, kami mengidentifikasi masalah yang dimiliki Bu Sinta itu kira-kira solusinya apa gitu ya. Kemudian yang ketiga itu rencana aksi. Nah, setelah ditentukan identifikasi masalahnya, maka Bu Sinta sebenarnya juga tadi sudah menemukan rencana aksinya apa tuh untuk mengatasi masalahnya. Kemudian yang terakhir tadi tanggung jawab antara yang dilakukan coach itu waktu pelaksanaan rencana aksi itu kapan. Jadi tadi saya melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan saya juga berusaha untuk mengembangkan kompetensi coaching, yaitu untuk selalu presence ya Bu ya, hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach yaitu Bu Sinta tadi. Oke, baik ya Bu ya. Ibu sedang mengikuti alur Tirta ya Bu ya, dari tahapan penetapan tujuan sampai akhirnya kepada komitmen ataupun tanggung jawab. Iya. Saya juga tadi sebagai pengamat ya Bu sudah melihat bahwa di dalam percakapan yang Ibu lakukan terhadap Ibu Sinta, alur ceritanya itu dapat gitu ya Bu, mulai dari awal sampai dengan akhirnya gitu. Sehingga akhirnya Ibu Sinta berhasil menemukan kekuatan dalam dirinya terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi solusinya itu timbul dari Ibu Sinta sendiri, dan Ibu berhasil menggali potensi yang ada dalam diri Ibu Sinta, dan itu bagus sekali ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini ya Bu, tadi di awal di praobservasi saya tanyakan Ibu kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan di percakapan ini. Tadi Ibu bilang kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Iya ya? benar Bu, kompetensi mendengarkan aktif. Oke, kira-kira tadi bagaimana menurut Ibu kompetensi mendengarkan aktif yang Ibu lakukan terhadap coach Ibu? Sesuai dengan yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, saya berusaha tadi Bu untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, saya fokus gitu, dan saya berusaha memahami setiap kalimat yang disampaikan oleh coach, sehingga menurut saya sudah melaksanakan indikator sesuai dengan tujuan di awal tadi Bu, untuk meningkatkan kompetensi saya dalam hal mendengarkan aktif. Baik, saya juga tadi melihat bahwa Ibu Friska melakukan kompetensi mendengarkan aktif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sinta selaku coach. Jadi kompetensi mendengarkan aktif itu sudah bagus sekali gitu. Jadi saya melihat Ibu Friska juga mendengar, kemudian Ibu Friska juga melakukan mendengarkan dan menghormati apa yang disampaikan oleh coach Ibu gitu. Nah, selain dari kompetensi mendengarkan aktif itu, saya juga melihat bahwa Ibu Friska memiliki kesadaran penuh ya. Ibu Friska fokus terhadap apa yang disampaikan coach, dan itu secara mengalir gitu ya, secara otomatis mengalir gitu saat Ibu menjadi coach dan Ibu Sinta menjadi coach. Ibu mampu juga menghadirkan kompetensi presence atau kehadiran penuh, dan itu bagus sekali gitu ya Bu ya. Jadi memang itu harus terus dilatih melalui praktik coaching ya Bu ya. Iya. Nah, berikutnya nih Bu, tadi saya dengar katanya Ibu Friska dan Ibu Sinta akan melakukan observasi perihal apa yang akan dikerjakan Ibu Sinta dalam waktu dekat, dan kemungkinan kayaknya bulan depan ya Bu ya, kalian akan ketemu lagi untuk melakukan observasi. Kira-kira nih ketika nanti kalian ketemu di bulan depan, kompetensi apa lagi nih ini dikembangkan di praktik coaching di pertemuan berikutnya Ibu? Iya Bu Cici, tadi saya dengan Bu Sinta sudah berjanji akan melakukan refleksi ya Bu ya, untuk pertemuan berikutnya nanti Bu Sinta akan menceritakan apa yang sudah dilakukan tadi, karena kan Bu Sinta tadi sudah membuat rencana aksi ya Bu ya. Nanti setelah selesai dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab dan komitmen yang sudah diambil, beliau akan menceritakan bagaimana tingkat keberhasilannya dan merefleksi apa yang akan ditingkatkan lagi untuk kegiatan Bu Sinta berikutnya. Nah, untuk kegiatan coaching berikutnya itu Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena
saya masih kurang dalam hal itu. Mudah-mudahan nanti untuk di pertemuan atau praktik coaching berikutnya saya bisa mengembangkan kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Cici. Oke, baik sekali itu Bu. Jadi di pertemuan berikutnya Ibu akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya, saya percaya Ibu Priska pasti bisa melakukannya. Jadi memang harus dipraktekkan dan dilatih terus menerus ya Bu ya. Tetap semangat ya Ibu melakukan hal-hal baru untuk mengasah kemampuan coach Ibu. Terima kasih buat masukan dan umpan baliknya Bu Cici, dan terima kasih sudah bersedia mengamati saya pada hari ini. Terima kasih kembali Ibu Priska. Sampai ketemu di lain waktu.